Bab 3131. Aku sudah melewati batas. Melihat sertifikat properti di tangannya, An-Ning merasakan segudang emosi. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan perasaannya, dia juga tidak dapat memahami maksud Lin Yi. Kenangan yang telah terpendam selama bertahun-tahun bagaikan amplop arsip yang terbuka, mengaduk-aduk bagian terdalam hatinya, dan akhirnya melonjak menjadi gelombang badai. Melihat tanda tangan pada kontrak itu, dia menyadari itu adalah namanya sendiri. An-Ning memiliki beberapa pengetahuan terkait. Dalam keadaan normal, tanpa kehadiran seseorang, orang lain tidak mungkin menandatangani atas nama mereka. Namun Lin Yi bukanlah orang biasa. Di dunia ini, tidak ada yang dapat membuatnya terhenti. Melihat kedua properti di tangannya, An-Ning menyadari nilai keduanya yang sangat besar. Ini adalah keberuntungan yang tidak akan pernah bisa ia dapatkan seumur hidupnya. Dan dia tidak tahu apa niat Lin Yi menghadiahkan dua properti itu padanya. Sambil menggenggam teleponnya erat-erat, buku-buku jarinya memutih. Akhirnya, emosi lepas dari kendali akal sehat, berlari bebas tanpa hambatan melalui kenangan yang mendalam di dalam hatinya. An-Ning menghubungi nomor Lin Yi di teleponnya. Selama bertahun-tahun, pengemudi datang dan pergi, bersepeda siang dan malam, beberapa orang dan barang berlalu begitu cepat sehingga tidak menimbulkan gangguan. Tetapi orang istimewa itu, begitu muncul, akan memicu banjir yang tak terhentikan. Bunyi bip-bip. Sinyal sibuk datang melalui telepon, membuat detak jantung An-Ning berdebar kencang seperti drum. Dia yakin dia tidak akan salah angka. Suara Lin Yi terdengar melalui telepon, dan An-Ning membeku di kursinya. Menanggapi Lin Yi terjadi keheningan panjang, diselingi napas cepat dan gugup. Bahkan An-Ning tidak menyangka mendengar suaranya lagi akan membuat emosinya tak terkendali. Ini aku. Selamat, kata Lin Yi sambil tersenyum. Sungguh menakjubkan, memiliki anak kembar. Aku juga tidak menyangka, jawab An-Ning dengan pura-pura tenang, tetapi gelombang di dalam dirinya tidak bisa ditenangkan. Kapan kamu menikah? Sekitar setengah tahun setelah kamu pergi, jawab An-Ning jujur. Secepat itu. Bertemu lewat perkenalan keluarga, dia dosen universitas yang memperlakukan saya dengan cukup baik, jadi saya baru saja menikah. Lin Yi di ujung telepon tetap terdiam untuk waktu yang lama. An-Ning juga tidak mengatakan apapun, tetapi tampaknya mereka berdua dapat merasakan napas hangat satu sama lain melalui telepon. Dalam banyak hal, Lin Yi dan An-Ning sangat mirip. Tenang dan cerdas. Jika saat perpisahan di bandara itu salah satu dari mereka ragu-ragu, mungkin hari ini akan berbeda. Tetapi justru pada saat perpisahan di bandara itu, An-Ning tahu bahwa tidak akan ada lagi pertemuan antara dirinya dan Lin Yi di masa depan. Dan masa depannya tidak akan bertemu seseorang seperti dia lagi. Karena dia tidak bisa bertemu seseorang seperti dia, dan semua orang lainnya bukanlah dia, pada akhirnya, tidak masalah siapapun orang itu. Penyesalanku adalah tidak bisa memberimu hadiah pernikahan, kata Lin Yi sambil tersenyum. Itu yang terbaik, aku benar-benar tidak ingin kau muncul di pernikahanku. An-Ning menghela napas, merasa dirugikan. Aku hanya wanita biasa, aku tidak sanggup melihatmu hadir di pernikahanku. Skenario ini telah terputar berkali-kali dalam pikiran An-Ning. Kalau saja Lin Yi benar-benar muncul di pernikahannya, dia mungkin akan kabur bersamanya, lengkap dengan gaun pengantinnya. Kalaupun aku tidak pergi, aku pasti akan meminta seseorang untuk mengirimkan hadiah atas namaku, tapi sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Lin Yi berkata sambil tersenyum. Aku melewatkan pernikahanmu, tapi sekarang kamu sudah punya anak, anggap saja dua properti itu sebagai hadiah untuk perayaan 1 bulan mereka. Hadiahnya terlalu mewah, kata An-Ning. Jika suami saya tahu seseorang memberi saya 2 properti di Fully Bay, dia akan menyeret saya untuk melakukan tes paternitas. Haha, Lin Yi tertawa, itulah sebabnya aku menulis namamu. Hanya menjebakku. An-Ning tertawa dan berkata, jika suatu hari nanti pihak berwenang menemukan saya mencurigakan dan datang untuk menyelidiki, kedua properti ini akan cukup untuk membuat saya dipenjara selama 20 tahun. Itu tidak bisa dihindari, jawab Lin Yi sambil tertawa, berkata. Jika hari itu benar-benar tiba, ingatlah untuk meneleponku terlebih dahulu, aku akan membantumu menyelesaikannya, bahkan jika aku mengganti nomor teleponku, aku akan segera memberitahumu. Perasaan tersentuh yang tak terlukiskan tumbuh dalam hati An-Ning. Melihat sertifikat properti di tangannya, teringat kata-kata Lin Yi. Sepertinya dia masih memiliki tempat kecil di hatinya. Apakah Anda datang ke sini untuk perjalanan bisnis kali ini? Saya tidak bekerja di sana lagi, saya mendapat pekerjaan baru. Oh. An-Ning menjawab dengan lembut, ada kedai kopi yang dibuka di dekat kantor, rekan kerja saya bilang kopinya cukup enak. Kamu tahu aku tidak bisa menangani hal-hal sensitif seperti itu, hal-hal semacam ini, aku tidak bisa membicarakannya denganmu. Ekspresi An-Ning membeku, jari-jarinya yang ramping mencengkeram telepon dengan erat. Lin Yi, yang sangat pintar, pasti mengerti maksudnya, namun dia menolaknya. Kamu masih sama seperti sebelumnya,
tidak memberi kesempatan saat kamu sudah bertekad. Aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Saat aku meneleponmu, aku sudah melewati batas. Jadi, mari kita mengobrol sebentar, mengenang masa lalu. An Ning berbisik menjawab, perutnya penuh kata-kata yang tersangkut di tenggorokannya, tidak mampu mengucapkannya. Kepingan salju yang berterbangan di luar jendela bagaikan penghalang, memisahkan mereka berdua ke dalam waktu dan ruang yang berbeda. Membiarkan kerinduan menyebar tanpa batas, mencapai tempat yang seharusnya dituju. Berapa lama Anda akan berada di sini untuk perjalanan bisnis ini? Jika tidak ada kejutan, saya akan pergi malam ini. Kamu harus tetap aman, berkunjunglah di musim panas lain kali, sekarang bukan waktu yang tepat untuk cuaca. Bagi An Ning, kedua pertemuannya dengan Lin Yi terjadi di musim dingin. Mungkin musim ini hanya melambangkan perpisahan, agak menyebalkan. Baiklah, lain kali aku akan memilih waktu yang lebih baik. Keheningan panjang pun terjadi, tak seorang pun mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin mereka tidak tahu harus berkata apa lagi. Perasaan aneh ini membuat An Ning gelisah. Merasa ingin mengatakan segalanya, namun merasa semuanya tidak perlu. Mungkin napas yang hangat dan hening itulah komunikasi terbaik. Apakah ada hal lain yang ingin kau ceritakan padaku? An Ning memegang teleponnya erat-erat, terus-menerus berharap akan sesuatu. Tidak, hanya itu saja. Oh, kalau begitu aku tutup teleponnya dulu. Tunggu. Lin Yi memanggil An Ning. Aku mendengarkan, silakan. An Ning menjawab dengan penuh semangat. Tak jauh dari halte bus di Akademi Ilmu Pertanian, ada seorang pria tua yang menjual ubi panggang, rasanya cukup enak, cobalah jika Anda sempat. Dicatat, terima kasih sudah mengingatnya. Ada beberapa hal yang tidak bisa Anda lupakan. Dengan itu, Lin Yi menutup telepon. Nada sibuk terdengar di telepon. Namun An Ning tersenyum. Bahkan rasa kesal terhadap salju yang terus-menerus turun di luar pun sirna. Bab 3132. Mengalami adegan film. Di hotel, setelah menutup telepon dengan An Ning, Lin Yi meregangkan badan dengan malas. Sekarang dia sudah ada di sini, tentu saja dia tidak bisa pulang dengan tangan kosong. Dia harus membeli beberapa hadiah untuk dibawa pulang oleh kedua anaknya. Lin Yi memesan daging babi rebus, daging babi asam manis, dan hidangan dingin, berencana untuk makan terlebih dahulu. Makanan di sini masih sama seperti sebelumnya, porsi besar dan murah, satu porsi setara dengan 3 di Zonghai. Anak muda, bisakah kamu makan sebanyak itu sendirian? Tanya pemilik toko dengan hangat. Tidak masalah, bawakan aku 4 mangkuk nasi lagi. Pemiliknya melirik Lin Yi, kamu bukan salah satu pengulas online, kan? Kamu boleh merekam sesukamu, tapi jangan buang-buang makanan. Tenang saja, Kak, aku hanya orang lewat yang nafsu makannya besar. Oh. Pemiliknya tidak berkata apa-apa lagi, lalu pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Karena sedang tidak ramai, pengunjung di restoran tidak terlalu banyak, dan makanannya pun cepat keluar. Hanya dalam waktu 10 menit, ketiga hidangan sudah tersaji di meja. Pemiliknya duduk di dekatnya, memperhatikan Lin Yi dengan saksama, tampaknya penasaran tentang bagaimana dia akan menghabiskan ketiga piring itu. Lin Yi tidak ambil pusing dengan semua itu, begitu makanan disajikan, dia mulai makan dengan lahap. Energinya tersimpan. Lin Yi bisa bertahan berhari-hari tanpa tidur, dan bahkan tidak makan selama beberapa hari, tetapi ia bukanlah manusia super, ia harus mengisinya kembali dengan sejumlah besar makanan sesudahnya. Bagi Lin Yi, hidangan ini tidaklah seberapa. Dalam waktu kurang dari 20 menit, Lin Yi menghabiskan 3 piring dan 4 mangkuk nasi. Pemilik restoran itu duduk di sana sambil tercengang, ini pertama kalinya dia melihat seseorang yang bisa makan sebanyak itu. Sambil menyeka mulutnya, Lin Yi melunasi tagihannya dan pergi dengan taksi. Dia pergi ke jalan pusat, membeli beberapa souvenir lokal, dan 2 mainan manusia salju kecil untuk dibawa pulang bagi anak-anak. Selain itu, Lin Yi juga membeli banyak makanan khas daerah. Dia akan melewati kota Jing dalam perjalanan pulang, dengan banyak waktu, dia berencana untuk menemui anak-anaknya sebelum berkendara pulang. Setelah membeli semuanya, hari sudah gelap. Lin Yi mengemasi kembali barang-barangnya, bersiap untuk pergi ke titik transfer regional, lalu kembali. Keluar dari hotel, Lin Yi tiba-tiba melihat sebuah Jetta putih terparkir di pintu masuk. Puluhan ribu dolar, mobil keluarga yang sangat biasa terlihat di jalanan. Namun yang tidak biasa adalah, yang duduk di dalam mobil itu adalah An Ning. Melihat An Ning lagi, dia tampak tidak berubah, hanya sedikit lebih lembut dan anggun. Satu orang duduk di dalam mobil, yang lain berdiri di luar, mata mereka bertemu dan mereka berdua tersenyum. Dia mengenakan sweater ketat, rambut panjangnya diikat ke belakang, pesona wanita dewasa terlihat jelas padanya. An Ning tidak bergerak, tetapi mengeluarkan teleponnya dan menghubungi nomor Lin Yi. Kamu sudah mau pergi. Bagaimana kamu tahu aku menginap di sini? Kamu menginap di sini terakhir kali. Tempat yang asing, kupikir kamu akan memilih tempat ini lagi, jadi aku menunggumu, kata An Ning.
Sekarang setelah aku melihatmu, tidak ada penyesalan. Siapa bilang tidak ada penyesalan? Ya, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Wajah Aning menunjukkan senyum lembut, seolah-olah salju di luar pun dapat mencair. Aku tidak akan mengantarmu, aku masih harus pulang dan menidurkan anak-anak. Lin Yi mengangguk ringan sambil memperhatikan Aning. Ingat apa yang kukatakan padamu hari itu? Aku ingat. Jawab Aning. Setiap kali aku menghadapi kesulitan, katakan saja padamu, dimanapun, sejauh apapun, kau akan muncul di hadapanku terlebih dahulu. Janji ini selalu berlaku. Aku ingat terakhir kali aku pergi, kamu mencium pipiku. Sekarang aku sudah punya anak, berciuman lagi rasanya kurang pantas. Aning menatap Lin Yi dengan lembut sambil memegang ponselnya, buatlah isyarat hati denganku sebelum kamu pergi. Lin Yi mengingat kembali gerakan hati berhala tersebut dan dengan kikuk menirukannya. Rasanya agak canggung dan konyol. Sangat ceroboh, seperti babi. Lin Yi terkekeh bodoh, seperti orang idiot. Saya pergi dulu, semoga perjalanan pulangmu aman. Baiklah, cuacanya dingin dan jalanannya licin, hati-hati di jalan. Oke. Mereka berdua menutup telepon hampir pada waktu yang bersamaan. Aning berbalik dan pergi, dan Lin Yi pun berbalik. Mereka berjalan ke arah berlawanan, tanpa menoleh ke belakang. Lin Yi naik taksi ke titik transfer wilayah kota S. Pengiriman yang ditujukan ke Zonghai sudah dimuat, dan dengan pengalaman dari pertama kali ini berjalan lancar. Setelah melewati kantor operator, banyak yang mengenali Lin Yi. 22 jam dari Zonghai ke Ice City, kecepatan ini akan sulit dikalahkan di masa depan. Setelah mendapatkan tiket, Lin Yi melaju meninggalkan wilayah tersebut. Kali ini dia bahkan lebih cepat, mencapai kota Jing dalam waktu sekitar 12 jam. Memarkir mobil di titik transfer wilayah, Lin Yi naik taksi ke tempat Millie. Ketika dia sampai rumah, pengasuhnya lah yang membukakan pintu. Millie tidak ada di rumah. Oh, menantunya sudah kembali. Melihat Lin Yi, pengasuh itu menyapa dengan hangat dan mencarikan sandal untuknya masuk. Bibi Chen, di mana Millie dan anak-anak? Millie pergi kerja, anak-anak di rumah kakek nenek mereka, dan dia memberiku libur 3 hari. Kalau kamu datang agak siang, aku pasti sudah pulang. Begitu ya, kalau begitu aku tidak akan masuk, Bibi Chen, lanjutkan saja, aku akan pergi. Minumlah air sebelum kamu pergi. Tidak perlu, tidak apa-apa. Dengan cepat ia berpamitan, Lin Yi meninggalkan barang-barang yang dibelinya dan berbalik untuk pergi. Anak itu kini berusia lebih dari setahun, dan kehidupan Millie kembali ke jalurnya. Sekalipun batas kemampuan Millie sudah ditetapkan, ia masih harus segera kembali bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga Liang. Sesampainya di tempat kerja Millie, semua orang secara naluriah menatap Lin Yi, kebanyakan dari mereka wanita. Tetapi banyak yang mengira dia seorang tukang reparasi. Di gedung administrasi, Lin Yi membolak-balik rekaman obrolan masa lalu. Dia ingat Millie menyebutkan tentang segera kembali bekerja, tetapi lupa detailnya. Jadi dia mengulasnya untuk menghindari terungkapnya bahwa dia tidak peduli dengan masalahnya selama percakapan mereka. Permisi, bisakah Anda memberitahu saya di mana kantor Direktur Liang? Di jendela penerimaan, Lin Yi bertanya dengan sopan. Di balik jendela duduk seorang wanita setengah baya, mengenakan kacamata, sikapnya seperti seorang profesor universitas yang sudah pensiun, tegas dan tidak tersenyum. Tidak seperti wanita di kantor administrasi lembaga penelitian pertanian, dua gaya yang sangat berbeda, tidak dapat dibandingkan. Wanita parubaya itu melirik Lin Yi, siapa kamu? Apakah kamu punya janji? Aku dia. Di tengah pembicaraan, Lin Yi melihat pakaiannya, merasa tidak pantas untuk mengatakan, suami, jadi dia menambahkan. Saya temannya, di sini untuk menemuinya untuk sesuatu. Silakan mendaftar dulu, Direktur Liang ada di kamar 808. Baiklah. Bab 3133. Kecurigaan identitas. Pertanyaan seperti ini hanya formalitas saja, tidak ada maksud sengaja mempersulit orang lain. Karena unit pemerintah dan perusahaan lain juga punya urusan bisnis, bahkan jika ada orang berpakaian buruk datang, Anda tidak bisa begitu saja menghentikan mereka. Setelah registrasi sederhana, Lin Yi menuju lift. Dia ditemani oleh anggota staf lainnya. Para karyawan pria baik-baik saja, tetapi para karyawan wanita tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Lin Yi beberapa kali lagi. Meskipun pakaiannya tidak terlalu bagus, penampilan dan sikapnya sulit diabaikan. Lin Yi tidak keberatan diawasi, dia sudah lama terbiasa dengan hal itu selama bertahun-tahun. Lift berhenti dan mulai lagi, dan setelah mencapai lantai 6, hanya Lin Yi yang tertinggal di dalam. Para karyawan wanita yang turun mulai berbisik-bisik di antara mereka. Saya melihat beberapa logo perusahaan kurir di bajunya, sepertinya dia kurir. Sayang sekali, kata seorang wanita gemuk. Hah, kurir. Kamu yakin gak salah lihat? Kayaknya nggak mungkin, kata perempuan berambut panjang di sebelahnya. Apa sih yang aneh? Cuma karena dia ganteng, dia nggak mungkin jadi kurir.
Itu namanya percaya diri, nggak seperti orang lain yang berpikir kalau punya sedikit kecantikan, mereka bisa jadi Lives Treamer yang nyari pelanggan kaya. Menurutku dia lumayan hebat. Tidak, tidak, bukan itu yang kumaksud, kata wanita berambut panjang itu. Ketika kami masuk, saya melihatnya mendaftar di ruang penerima tamu, seolah-olah dia di sini untuk menemui bos kami. Hah, bos, mencari bos Liang. Ya, dia bahkan mengatakan dia adalah temannya. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin bos Liang kenal teman seperti itu? Sulit untuk mengatakannya, rasanya sama sekali tidak ada hubungannya. Benar, tapi ada kemungkinan lain, mungkin bos Liang memesan sesuatu yang penting, dan dia datang untuk mengantarkannya sendiri. Kalaupun begitu, dia tidak berhak bilang dia teman bos Liang, kan? Bilang saja dia sedang mengantar paket. Bibi Liu tidak akan melarangnya. Sulit untuk mengatakannya, lagi pula, itu bukan urusan kami, kata wanita gemuk itu. Ayo makan dulu. Kudengar ada acar daging hari ini. Cepat, atau kita akan ketinggalan. Ayo, kamu membuatku lapar hanya dengan membicarakannya. Saat ini, Lin Yi telah mencapai lantai 8 dan sedang mencari kamar 808 sambil mengirim pesan ke Liang Ruoxu. Lin Yi, apakah kamu sibuk? Liang Ruoxu, agak lebih awal, tapi sekarang sudah lebih baik, kamu lagi ngapain? Lin Yi, aku bebas, tapi ada yang ingin kutanyakan padamu. Liang Ruoxu, ada apa? Lin Yi, ingatkan kamu film yang tokoh utamanya adalah seorang bos, dan tiba-tiba seorang pekerja masuk ke kantornya, lalu terjadilah pertikaian internal yang hebat. Liang Ruoxu, maksudmu film laga? Aku belum nonton, tapi alur ceritanya kayaknya ada di mana-mana. Bagi gadis utara seperti Liang Ruoxu, mendiskusikan topik seperti itu benar-benar nyaman. Lin Yi, jadi kamu tahu. Liang Ruoxu, ada apa kamu menanyakan hal ini? Apa kamu benar-benar suka film seperti itu? Lin Yi, ini bukan tentangku, aku hanya ingin kamu mengalaminya. Liang Ruoxu, rasakan. Liang Ruoxin bingung, merasa bahwa Lin Yi berbicara omong kosong. Klik. Pintu kantor terbuka, Lin Yi mendorongnya, lalu menguncinya di belakangnya. Di meja, Liang Ruoxu sedang memegang teleponnya, menatap Lin Yi yang datang dari luar. Dia menatap kosong sejenak, mencerna situasi tersebut. Lin Yi menatapnya dengan ekspresi tersenyum, dan saat pandangan mereka bertemu, seluruh kantor tampak dipenuhi dengan rasa manis yang samar. Biasanya, saat Lin Yi melihat Liang Ruoxu, dia sedang mengurus anak itu, tampak acak-acakan dan tidak terawat. Namun dengan seragamnya sekarang, seluruh auranya berbeda. Apa yang kamu lakukan di sini? Liang Ruoxu memperlihatkan raut wajah gembira, matanya penuh dengan kegembiraan. Mengantar paket. Aku sedang lewat, jadi aku datang untuk menemuimu. Hah. Paket juga dikirim ke sini sekarang. Liang Ruoxu bangkit dan menuangkan segelas air untuk Lin Yi, minumlah dulu. Aku sedang dalam perjalanan jauh akhir-akhir ini, pergi ke kota es, dan kebetulan lewat di sini, kata Lin Yi sambil melihat sekeliling kantor. Suasananya cukup bagus, kelihatannya cukup nyaman. Saya akan berada di sini selama setahun, lalu saya akan pindah ke tempat lain. Secepat itukah kamu bisa dipindahkan? Aku benar-benar berterima kasih padamu untuk ini, kata Liang Ruoxu. Biasanya, saya tidak bisa langsung memulainya di sini. Ada hubungannya denganku. Semua jasa kelas 1-mu digunakan padaku, sebagai anggota keluarga, aku mendapatkan manfaatnya. Haha, tidak ada pihak luar yang diuntungkan di sini. Jika kamu terus bekerja seperti ini, kamu bahkan mungkin membuka jalan bagi masa depan putramu. Itu benar, kurasa sebaiknya aku terus mendorong. Jangan terus memaksa, Liang Ruoxu menatap Lin Yi tajam, kau pikir ini mudah. Kau mempertaruhkan nyawamu untuk itu. Aku tidak bisa melakukan itu. Putraku adalah harapan keluarga Liang. Ada harapan atau tidak, setiap generasi punya rezekinya masing-masing. Asal jangan jadikan aku janda, kata Liang Ruoxu. Menjadi janda kedengarannya serius. Meski tugasnya berisiko, hidupku tetap aman. Kehilangan lengan atau kaki juga tidak dapat diterima, kata Liang Ruoxu. Saat aku tua nanti, aku tidak akan bebas mendorongmu. Lin Yi mendecakkan bibirnya, mungkin mencari beberapa wanita lagi adalah solusinya. Kalau dia sampai cacat, pasti ada yang mendorong kursi rodanya. Tetapi itu hanya pikiran Lin Yi, jika dia mengatakannya keras-keras, Liang Ruoxu mungkin akan melemparnya keluar jendela. Ayo, kita makan. Aku lapar. Liang Ruoxu menatap Lin Yi dan mengangkat bahu, mungkin itu masalah. Aku ada rapat penting jam 1 siang, jadi aku tidak boleh terlambat. Ayo makan di kafetaria, makanannya lumayan enak. Dengan pakaian ini, aku tidak cocok denganmu, kan? Anak kita sudah berumur lebih dari 1 tahun, ada apa, kata Liang Ruoxu acuh tak acuh. Koki baru kafetaria ini membuat acar daging yang luar biasa, hampir setara dengan levelmu. Aku akan mengajakmu mencobanya.
Tanpa basa-basi lagi, Liang Ruoxu membawa Lin Yi keluar dari kantor. Awalnya, pembicaraan karyawan wanita tentang Lin Yi hanya mengenai penampilannya. Namun melihat keduanya muncul bersama, mengobrol dan tertawa, kabar tersebut dengan cepat menyebar ke seluruh gedung. Meskipun sepanjang jalan, baik pria maupun wanita tersenyum dan menyapa Liang Ruoxu, hati mereka kacau. Ini pertama kalinya ada orang yang melihat seseorang berjalan dengan begitu berani di samping bos Liang, dan dengan cara yang begitu riang. Tak lama kemudian, mereka tiba di kafetaria yang luas dan terang benderang. Ada lebih dari selusin hidangan, dan beberapa jenis hidangan utama dan buah-buahan, sehingga memberikan nuansa prasmanan. Liang Ruoxu membimbing Lin Yi ke aula samping. Itu dibagi oleh kaca di tengahnya. Meski tidak diterapkan secara ketat, secara halus dipahami bahwa hanya pimpinan yang akan makan di sini, sedangkan staf biasa tidak akan datang. Melihat kedatangan mereka, semua staf diam-diam memperhatikan mereka dan mulai berdiskusi pelan di antara mereka. Tidak percaya dia makan malam dengan bos Liang. Bab 3134. Dari perusahaan kurir mana dia berasal? Mungkin mereka sebenarnya hanya teman, atau mungkin saudara jauh. Itu mungkin juga, mengadakan jamuan makan adalah hal yang masuk akal. Tapi masalahnya, cowok itu tampan sekali. Mereka berdua tampak serasi kalau berdiri bersama. Mungkinkah dia suaminya? Kemungkinannya kecil. Dengan level seperti bos Liang, bagaimana mungkin dia menikah dengan seorang kurir? Tapi kau harus tahu, bos Liang sudah punya anak. Lihat betapa dekatnya mereka. Orang normal tidak akan seperti ini. Jika memang begitu, berita ini sungguh menggemparkan. Bos Liang benar-benar teladan bagi kita. Seseorang yang begitu mengesankan, namun menikah dengan suami yang biasa-biasa saja. Kita, rakyat jelata yang selalu memilih-milih, sungguh tak layak. Tepat sekali. Karena bos Liang memilih kurir biasa, kita juga tidak boleh pilih-pilih. Kita harus belajar darinya. Ya, aku akan pergi menemui kencan buta yang diatur ibuku besok. Sementara itu, mereka berdua sudah duduk di aula samping, Lin Yi berkata sambil tersenyum. Membawaku ke sini membuatku tampak seperti pusat perhatian. Pakaianmu agak membosankan, kata Liang Ruoxu dengan bangga. Aku akan mengambilkanmu makanan, tunggu di sini. Sambil merapikan pakaiannya, Liang Ruoxu bangkit untuk mengambil makanan untuk Lin Yi. Beberapa menit kemudian, melihat Liang Ruoxu membawa pulang satu porsi besar dan satu porsi kecil makanan, diskusi di kafetaria menjadi semakin hidup. Banyak pria juga ikut bergabung dalam percakapan. Ini menegaskan hubungan mereka. Bos Liang secara pribadi membelikan makanan untuknya. Mereka pasti pasangan. Bukan soal membenci orang miskin dan mencintai orang kaya, tapi mereka harus serasi, kan? Penampilan yang sama saja bisa menimbulkan masalah di kemudian hari, kata seorang rekan pria. Kalau begitu, wajar saja kalau bos Liang juga peduli dengan penampilan. Lagi pula, dia perempuan, tidak seperti laki-laki yang terlalu banyak berpikir. Nah, ini satu-satunya kemungkinan. Tampan memang sebuah keuntungan. Sudahlah, kita berhenti membahas ini dan makan dengan tenang. Kalau bos Liang dengar, kita nggak akan bisa selesai makan. Dari interaksi antara keduanya, semua orang di kafetaria sudah menebak hubungan mereka. Namun bagi Liang Ruoxu, hal-hal ini tidaklah penting. Sikap riang ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan yang lain. Di aula samping, melihat Liang Ruoxu kembali sambil membawa dua piring, Lin Yi hendak mengambilnya. Namun kemudian teleponnya berdering di sakunya. Dia melihat itu adalah panggilan dari tetua Lu. Lebih tua. Saat dia menjawab, Lin Yi menyapanya. Kamu sibuk apa akhir-akhir ini? Belum ada kabar. 1 atau 2 tahun lagi, anak itu akan masuk TK, dan biayanya sangat mahal. Saya menemukan pekerjaan sebagai pengantar paket untuk mendapatkan uang sekolah. Bukan cuma ngantar paket, kan? Kamu udah bikin lembaga penelitian, kan? Perkataan tetua Lu membuat Lin Yi gugup. Kamu sudah tahu. Aku sudah dengar. Apa rencanamu kali ini? Lin Yi tetap diam selama beberapa detik, tidak berencana menyembunyikannya dari tetua Lu. Dia adalah seseorang yang benar-benar dapat dipercayai Lin Yi. Ini tidak bisa dijelaskan lewat telepon. Aku akan menemuimu nanti. Apakah kamu di Yanjing? Baru saja tiba, sekarang di tempat kerja Mili, kata Lin Yi. Tunggu aku di sana, aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Setelah bertukar kata sebentar, Lin Yi menutup telepon. Sementara itu, Liang Ruoxu juga kembali membawa makanan dan duduk di samping Lin Yi. Siapa yang menelepon? Bahkan tidak datang untuk membantuku. Penatua Lu, ada sesuatu yang ingin kubicarakan. Kita bertemu nanti. Apakah ini mendesak? Bukankah sebaiknya kamu pergi dulu? Kamu harus memprioritaskan hal-hal dalam situasi seperti ini, biarkan dia menunggu. Aku tidak punya waktu untuknya sekarang. Benar, kau memang pandai bicara. Liang Ruoxu tersenyum penuh arti, cobalah acar dagingnya, sungguh lezat.
Apakah Penatualu mengatakan tentang apa itu? Bukankah aku sudah mendirikan lembaga penelitian sebelumnya? Sepertinya Tetualu sudah mengetahuinya. Kita akan bertemu nanti dan aku akan mengukur pikirannya. Lin Yi menggigit sepotong daging sambil berbicara. Jika dia mendukung saya akan lebih percaya diri. Liang Ruoxu tahu sedikit tentang lembaga penelitian tersebut. Mengingat status Lin Yi saat ini, melakukan hal seperti itu memang tidak terduga. Tetapi seperti yang dikatakannya, jika didukung oleh seseorang, itu tidak akan menjadi masalah. Aku punya 2 kotak teh yang enak di kantorku, minumlah nanti. Liang Ruoxu berkata, Penatualu selalu mengeluh kepada kakekku, katanya setiap kali kamu berkunjung, kamu hanya membawa susu dan apel, yang harganya tidak lebih dari $200. Orang tua itu tidak segan-segan membocorkan segala hal. Liang Ruoxu menatap Lin Yi dengan tatapan lucu. Kurasa kaulah yang tak kenal ampun, berani memberi Tetualu susu dan apel saja. Apa yang kau pikirkan? Anak itu akan segera masuk sekolah, dan keluarga kami punya seorang putra. Dengan begitu banyak pengeluaran, kami tidak bisa membuang-buang uang, kata Lin Yi serius. Kalau kamu benar-benar berpikir begitu, pergilah ke kantor ayah atau ibuku, banyak barang bagus yang tidak mereka gunakan. Tapi aku takut ibu mertuamu akan mengusirku. Kalau begitu hati-hati, ibuku memakai sepatu hak tinggi. Lin Yi tertawa terbahak-bahak, dan Liang Ruoxu menatapnya sambil tersenyum, seperti pasangan yang sedang jatuh cinta. Setelah membahas pekerjaan, keduanya mengalihkan pembicaraan ke kehidupan dan keluarga. Dalam hal membesarkan anak, Liang Ruoxu cukup berpengetahuan luas dan metodis, dan anaknya penurut, tidak pernah membiarkan hukuman dijatuhkan jika diperlukan. Dalam hal ini, Ji Qingyan tidak ada bandingannya. Bahkan dalam hal nakal, dia tidak pernah tega memukul. Karena mereka akan bertemu dengan Tetualu nanti, Liang Ruoxu mempercepat kecepatan makannya, menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 20 menit. Kita kembali ke kantorku dulu. Berangkat setelah mobilnya tiba. Keduanya membereskan nampan mereka dan meninggalkan kafetaria. Pada saat ini, karyawan lain juga pergi satu demi satu. Saat itu, telepon Lin Yi berdering lagi. Turunlah, kita sudah di pintu masuk. Setelah menutup telepon, Lin Yi berkata kepada Liang Ruoxu. Aku turun dulu. Aku akan menjemputmu setelah urusan selesai. Berdiri di depan Lin Yi, Liang Ruoxu meluruskan kerahnya. Berkendara dengan aman, jangan bertindak seperti orang bodoh yang gegabah. Jangan khawatir, aku tahu. Setelah beberapa pengingat lagi di telinga Lin Yi, Liang Ruoxu membiarkannya pergi. Turun ke bawah sendirian, Lin Yi menjadi pusat perhatian semua orang. Beberapa orang yang suka ikut campur mengawasinya sambil berbisik-bisik di antara mereka. Wajah tampan memang bisa mengubah takdir. Siapa sangka seorang kurir bisa jadi belahan jiwa bos kita. Kedengarannya luar biasa. Kalau saja aku sedikit lebih tampan, mungkin aku akan melampaui kelas dan menemukan pacar yang mengesankan. Jangan bicarakan itu, kita tidak punya syaratnya. Tapi aku penasaran, menurutmu dia dari perusahaan kurir mana? Tidak ada logo yang jelas di tubuhnya. Kita akan tahu begitu melihat mobil pengirimannya. Ya ampun, lihat mobil di pintu itu, tulisannya hitam di atas alas putih. Tulisan hitam di atas putih itu tidak ada apa-apanya, lihat saja tanda pengenalnya. Selama bertahun-tahun bekerja, saya belum pernah melihatnya. Bab 3135. Kasih sayang generasi yang dilewati. Beberapa karyawan yang lewat tidak dapat menahan diri untuk berhenti ketika mereka melihat mobil terparkir di halaman. Bukan hanya langkah kaki mereka, bahkan napas mereka pun menjadi hati-hati. Mereka adalah bagian dari lingkaran ini, mereka dapat menebak sekilas sosok seperti apa yang duduk di dalam mobil. Jenis kelulusan yang dimiliki seseorang menunjukkan mereka telah mencapai level teratas. Kalau itu hanya sebuah mobil, akan mudah untuk mengatakannya. Jika benar-benar ada tokoh penting yang duduk di dalamnya, seseorang mesti berhati-hati dan bersikap pantas, hindari bersikap terlalu santai. Jika salah satu tindakan Anda membuat mereka tidak senang atau tidak nyaman, Anda mungkin tidak akan bertahan sampai besok. Anda akan segera kehilangan pekerjaan hari ini. Suami bos Liang lagi ngapain? Kenapa dia jalan ke arah mobil itu? Aku juga bingung. Meskipun pangkatnya tidak tinggi, dia punya anak dengan bos Liang. Dia pasti tahu satu atau dua hal tentang cara kerja lingkaran ini. Kau tidak bisa sembarangan mendekati mobil seperti itu. Haruskah kita pergi dan menghentikannya? Kalau ada yang salah, bos Liang pasti akan terlibat. Lebih baik tidak. Kesalahan kecil saja, kita semua bisa kehilangan pekerjaan. Kasihan bos Liang, terpaksa menikah dengan orang bodoh seperti itu. Sayang sekali. Aduh, lihat, ada yang terjadi. Sopirnya keluar. Melihat pengemudi itu keluar, semua orang menahan napas, masing-masing sangat tegang. Tidak seorang pun tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, mereka hanya bisa membayangkan kemungkinan yang tak terhitung jumlahnya. Namun ketanyaannya adalah sesuatu yang mengejutkan semua orang.
Mereka melihat pria dari kursi pengemudi berdiri tepat di depan Lin Yi dan memberi hormat padanya. Kemudian, Lin Yi mengangguk, pengemudi membuka pintu belakang, mengantar Lin Yi masuk, dan kendaraan meninggalkan tempat parkir. Pemandangan di hadapan mereka membuat semua orang yang hadir tercengang. Bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa mobil ini datang khusus untuk menjemputnya. Terlebih lagi, seseorang secara aktif memberi hormat kepadanya dan membukakan pintu mobil untuknya. Bahkan sebagai rekan bos Liang, tentu saja, dia tidak akan menerima perlakuan seperti itu. Tentu saja tidak. Di level ini, bahkan bos Liang pun tidak bisa mengendarai mobil seperti itu. Para penonton saling menatap dengan mata terbelalak. Keterkejutan mereka tak terlukiskan. Apakah dia punya identitas lain? Mungkinkah pakaian kurir itu hanya penyamaran? Sepertinya mungkin. Lagi pula, dengan status bos Liang, menikahi seorang kurir rasanya kurang tepat. Wow, kita benar-benar bertemu orang penting hari ini. Masih sangat muda dan sudah menikmati perlakuan seperti itu. Sungguh mengesankan. Dan yang terpenting, dia juga tampan. Membandingkan orang dengan orang lain bisa membuat frustrasi. Sementara itu, Lin Yi duduk di dalam mobil, setelah meninggalkan halaman. Aku merasa tidak enak karena kau menjemputku secara pribadi. Saya baru saja selesai minum teh dengan seseorang, jadi saya datang, kata Liang Xianghe. Apa yang membawamu ke sini, dan ada apa dengan pakaianmu? Saya melakukan perjalanan jauh, mengantarkan barang ke Ice City. Saya kebetulan lewat, jadi saya pikir saya akan mampir. Kamu benar-benar pekerja keras. Liang Xianghe sangat menyadari urusan kecil Lin Yi. Selain Brigade Garda Pusat dan memiliki 2 anak, hampir tidak ada pekerjaan serius. Namun ada baiknya juga, tinggal di pulau terlalu lama dapat menyebabkan kerusakan psikologis pada mereka. Jadi anggota Brigade Garda Pusat menjalani evaluasi psikologis setelah setiap tugas, dengan konseling jika ada masalah yang muncul. Dan kemampuan Lin Yi untuk benar-benar berintegrasi ke lapisan terbawah, menggunakan kehidupan yang paling asli untuk menyapu sisi suram dunia lainnya, mungkin merupakan hal yang beruntung. Saya tidak akan menyebutnya kerja keras, hanya menghasilkan uang dengan susah payah, kata Lin Yi. Jadi kalau saya antar susu murni dan buah, jangan pilih-pilih. Kalau begitu, itu salahku. Liang Xianghe tertawa, nak, lidahmu memang licik. Renungkan dirimu sendiri, aku tidak akan mengkritikmu. Pengemudi di depan diam-diam mendecak lidahnya. Memberikan susu murni dan buah-buahan adalah satu hal, tetapi benar-benar membuat tetua Lu berpikir adalah hal yang sangat berani. Baiklah, jangan bertengkar, kata Liang Xianghe. Apa hubungan dengan lembaga penelitian yang Anda dirikan? Melihat Liang Xianghe beralih ke topik utama, Lin Yi secara naluriah melirik ke arah pengemudi. Tidak apa-apa, katakan saja. Menghadapi pertanyaan ini, Lin Yi sudah lama mempersiapkan jawabannya, lagi pula, Liang Xianghe mencarinya justru untuk masalah ini. Orang tua, bukankah kau mengirim seseorang untuk membuntutiku? Bukan benar-benar menguntit, hanya menyadari tindakanmu di Timur Tengah yang agak aneh, jadi kami memeriksanya dan menemukan bahwa kamu mendirikan sebuah lembaga penelitian, dan itu cukup rahasia. Lin Yi berpikir dalam-dalam. Ia tidak keberatan Liang Xianghe menyelidikinya, dan ia juga tidak peduli jika ada orang yang mengawasinya secara terbuka. Karena Lin Yi yakin dia tidak akan menyakitinya. Pencapaian yang diraih Lin Yi saat ini, atau mampu berdiri di sini dalam keadaan hidup, sebagian besar berkat dirinya. Namun pendekatan Liang Xianghe membuatnya merasa merinding. Diawasi tanpa menyadarinya adalah hal yang luar biasa. Usia sungguh membawa kebijaksanaan. Saat itu, saya mendapat informasi bahwa Hulk Rangers sudah sangat mendalami pengembangan material baru, jadi saya berniat untuk mendapatkannya, dan akhirnya berhasil. Mengapa kamu tidak melaporkannya? Jika saya melaporkannya, bisakah saya tetap berada di Brigade Garda Pusat? Haha. Liang Xianghe tertawa terbahak-bahak, hanya kau yang berani melakukan ini secara diam-diam. Saya harus bertanggung jawab kepada tim saya. Lakukan selama beberapa tahun, tidak ada rahasia selamanya. Aku tahu, itu juga pikiranku, aku tidak akan menyimpannya selamanya. Kamu sudah makan siang, ayo makan bersamaku. Belum, aku masih lapar. Tak lama kemudian, sopir itu kembali ke rumah Liang Xianghe. Lin Yi menyiapkan 4 hidangan kecil, dan Liang Xianghe mengeluarkan sebotol anggur tanpa label, tetapi Lin Yi hanya menuangkan yang ketiga. Tentang apa ini? Hanya seteguk untuk memuaskan keinginanmu, kata Lin Yi. Anda perlu fokus pada kesehatan sekarang dan mengurangi minum. Hidangan yang begitu lezat, dan kau hanya membiarkanku mencicipinya sedikit, sia-sia, kata Liang Xianghe. Cepat dan isi penuh. Tidak mungkin, kalau terjadi sesuatu padamu, siapa yang akan melindungiku? Mereka pasti langsung melumpuhkanku. Itu saja. Sekalipun ayahmu datang, dia tidak akan berani menuangkan lebih banyak lagi. Dia orang bodoh yang tidak berpendidikan, bagaimana mungkin dia bisa dibandingkan denganku, seorang lulusan perguruan tinggi sejati, seorang mahasiswa. Lin Yi mengambil sebatang seledri untuk Liang Xianghe,
makanlah lebih banyak, ini membersihkan pembuluh darah. Aku sungguh berharap bisa menendangmu. Pada saat itu, Liang Xianghe merasakan adanya rasa kasih sayang kekeluargaan terhadap Lin Yi. Apa yang tidak dapat dilakukan Lin Jingsan, terasa alami di sini. Bab 3136. Misi tercapai. Bagaimana kemajuan di lembaga penelitian Anda saat ini? Liang Xianghe menyesap anggur dan bertanya. Banyak hal sudah siap, dan produknya akan segera diluncurkan. Lin Yi berpikir sejenak dan berkata. Ketika tim 1 kembali ke pulau, seharusnya sudah siap digunakan. Saya akan mengevaluasi dampaknya setelah itu, lalu meluncurkan produknya. Saya sudah melihat laporan evaluasi tim 1. Selain keempat ketua tim, mereka berada di peringkat 10 besar di antara semua anggota. Terutama Sui Qiang dan Yu Xiying, selain keempat ketua tim, tidak ada yang bisa menandingi mereka. Tentu saja, mereka adalah anak didikku. Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Sungguh mengesankan, metodemu di bidang ini cukup mengejutkanku. Liang Xianghe memuji. Kalian semua sekarang dapat melakukan lebih banyak tugas kemajuan. Ekspresi Liang Xianghe sedikit berubah. Jika mereka terus berkembang dengan lancar, mereka dapat mengambil alih naga api di masa depan, dengan 2 tim yang menjalankan tugas bersama. Tapi hanya ada 7 orang di tim 1. Apakah kamu tidak berencana untuk menambah lebih banyak orang? Saya tidak punya rencana seperti itu. Jarang sekali, Lin Jiang menyalakan sebatang rokok, saya tidak terlalu tertarik dengan hal-hal seperti ketua tim merit atau kelompok merit, ini hanya tentang menjalankan tugas sehari-hari. Jadi ini hanya untuk kelompok saat ini. Saya hanya punya beberapa dekade lagi untuk hidup, saya bukan makhluk abadi yang hidup 100 tahun. Sekalipun saya ingin terus berkontribusi, itu mustahil. Kalian semua punya sifat yang sama. Liang Xianghe tertawa dan menyesap anggur lagi, kalian yang bertanggung jawab atas kemajuan, tapi tidak perlu berkeliaran di pinggiran. Lin Yi mengangguk, kalau mereka mau tetap di Brigade Garda Pusat nanti, itu urusan mereka. Kalau aku sudah terlalu tua atau terluka untuk melanjutkan, kalian jangan cari aku. Yakinlah, aku mungkin sudah menjadi abu saat itu. Haha, aku pasti akan membawa istriku dan anak-anakku untuk membakar lebih banyak kertas untukmu. Tidak ada hal baik yang keluar dari mulutmu. Meskipun waktunya terbatas, Lin Yi tidak terlalu memikirkannya dengan Liang Xianghe, ia hanya ingin menghabiskan waktu bersamanya. Jika tidak, dia tidak akan tinggal untuk makan lagi setelah makan malam. Mereka berdua mengobrol selama 3 jam penuh. Melihat Liang Xianghe mulai lelah, Lin Yi mencari alasan dan pergi lebih dulu. Setelah pergi, Lin Yi pergi menemui Millie, yang telah pergi lebih awal, tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan kencan langka itu. Kencan mereka tidak terlalu istimewa. Hanya jalan-jalan dan menonton film, layaknya pasangan biasa, meski biasa saja. Bagi mereka berdua, selama ada yang lain di sekitar, semuanya baik-baik saja. Biasanya saya merasa masih muda, tapi melihat mahasiswa-mahasiswa itu, saya tiba-tiba merasa tua. Jika kamu tidak menyebutkannya, tidak akan ada yang tahu kalau kamu seorang ibu. Jangan bahas anak-anak. Ibuku masih minta aku tambah. Millie berkata. Dia bilang, memiliki lebih banyak adalah asuransi. Saran ibu mertuaku sangat masuk akal, kata Lin Yi. Ayo kita lakukan sekarang. Millie tidak keberatan. Masa depannya sudah hampir pasti, dengan Lin Yi di sisinya, semuanya pasti tidak akan buruk. Namun membawanya ke tingkat berikutnya akan lebih sulit daripada naik ke surga. Jadi, meski punya beberapa anak lagi, dan menyita lebih banyak waktu, tidak akan jadi masalah besar. Mereka kembali ke mobil dan meninggalkan bioskop. Namun saat mereka berkendara, Millie menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ini sepertinya bukan jalan pulang. Pulang ke rumah tidak akan menyenangkan, lebih baik menginap di hotel. Kamu benar-benar tahu cara memilih tempat. Tak lama kemudian, mereka tiba di hotel dan memesan kamar Presidential Suite. Malam tanpa tidur pun ditakdirkan. 1.482.000 kata dihilangkan, silakan berlangganan untuk membaca. Setelah semalaman bersenang-senang, mereka tidur sampai lewat pukul 10, dan saat mereka selesai makan siang, hari sudah hampir tengah hari. Apakah ada hal lain yang bisa dilakukan di sini, atau kita akan segera pergi? Aku perlu menelepon ibu mertuaku. Kami tidak bertemu meskipun aku di sini, jadi aku harus menelepon untuk menjelaskannya. Tidak perlu merepotkan ibuku, kita sudah punya anak, jadi kamu bukan menantu baru yang berkunjung. Tetap saja, aku harus melakukan panggilan telepon. Lin Yi berkata, kalau tidak, saat dia menegurku, dia akan punya alasan baru. Millie tersenyum, satu-satunya orang yang bisa menangani Lin Yi adalah ibunya. Setelah itu, Lin Yi menelepon Shen Sui, dan mereka mengobrol tentang pekerjaan sebentar sebelum menutup telepon. Selain itu, Lin Yi juga menelepon Liang Chunxiao dan Liang Xianghe. Dalam hal etiket, Lin Yi sangat teliti. Setelah makan siang bersama Millie,
Lin Yi bersiap berpisah, masing-masing mengurus urusannya sendiri. Tapi Millie ingin mengantar Lin Yi pergi. Dengan begitu, mereka bisa menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dan dia tidak perlu naik taksi. Selain itu, saat melewati sebuah toko serba ada, Millie membelikan Lin Yi banyak kopi dan makanan ringan untuk dimakannya dalam perjalanan. Seperti halnya seorang istri yang mengantar suaminya bepergian, dia sesekali mengomelinya agar memperhatikan keselamatan. Setelah berkendara sekitar 1 jam, Millie menurunkan Lin Yi di stasiun transfer. Ini pertama kalinya Millie berada di tempat seperti ini. Ada apa dengan mobilmu? Terparkir di sini selama 28 jam, bagaimana kau akan menjelaskannya? Seorang petugas operator laki-laki datang dan bertanya. Bukankah tidak apa-apa jika mengembalikan mobil dalam waktu 60 jam? Biasanya, dibutuhkan setidaknya 40 jam perjalanan dari kota es ke Zonghai. Dengan penundaan 28 jam, Anda pasti akan kelewatan waktu. Saya berkendara dari Zonghai ke kota es hanya dalam 22 jam, dan waktu pulangnya seharusnya kurang lebih sama. Bahkan dengan penundaan 28 jam, perjalanan pulang hanya sekitar 50 jam, yang seharusnya cukup. Hah, lebih dari 2000 km, dan kamu mengendarainya dalam 22 jam. Mengesankan sekali, Bung, kata petugas operator pria itu kagum. Tapi sebaiknya kau segera berangkat. Sebentar lagi, pengawas bisa datang, dan kau harus membantu inspeksi, yang bisa menunda waktumu. Terima kasih, Bung. Karena hanya diparkir di sini dan bukan transfer, tidak ada prosedur tambahan. Begitu sampai di mobil, Millie menyerahkan camilan yang dibelinya kepada Lin Yi. Kamu beli banyak sekali, mungkin tidak mungkin menghabiskan semuanya saat aku sampai di Zonghai. Lin Yi tertawa. Simpan sebagian untuk anak-anak jika masih ada sisa, jangan dihabiskan sendirian. Millie tidak lain merujuk pada Lin Nuo. Dibandingkan dengan yang lain, dia lebih menyukai perempuan dan sering melihat foto Lin Nuo. Millie bertindak cukup bertanggung jawab sebagai ibu tiri. Setelah berulang kali mengingatkannya beberapa kali, dia akhirnya melihat Lin Yi pergi. Dalam perjalanan pulang, semuanya berjalan lancar, dan Lin Yi tidak kesepian, dia mengobrol dengan beberapa wanita sambil mengemudi. Sebelum dia menyadarinya, 12 jam telah berlalu, dan dia tiba di distrik Zonghai sekitar pukul 2 pagi. Saat membongkar muatan, Lin Yi menyerahkan tanda terima ke kantor pengiriman. Bersamaan dengan itu, notifikasi sistem berbunyi dalam pikirannya. Tugas selesai, hadiah 200.000 keterampilan mengemudi tingkat master. Tingkat penyelesaian pekerjaan, 40%, hadiah penglihatan malam dasar. Bab 3137. Kelembutan seluruh dunia. Penglihatan malam dasar. Melihat hadiah yang disediakan oleh sistem, Lin Yi merasa bahwa hadiah ini masih sangat penting baginya. Di kota si aman, bahayanya tidak terlalu besar. Jika di pulau, memiliki kemampuan penglihatan malam yang lebih kuat akan meningkatkan kekuatan tempur. Tiba-tiba, Lin Yi merasakan gelombang rasa sakit dan nyeri di matanya, dan tidak bisa membukanya. Namun hal itu tidak bertahan lama sebelum menghilang. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati bayangan ganda di sekelilingnya dan merasakan sensasi pusing. Perasaan ini berlangsung selama lebih dari setengah menit. Gambar ganda di sekitarnya kemudian bergabung menjadi satu. Pada saat itu, Lin Yi menemukan bahwa dunia di matanya menjadi jauh lebih jelas. Menghindari lampu di taman, Lin Yi melihat ke sudut yang tidak terang. Saat itu pukul 2 pagi, waktu paling gelap dalam sehari, namun Lin Yi dapat melihat dengan jelas siluet bangunan di malam hari. Meskipun banyak detailnya yang masih belum jelas, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dering-dering-dering. Ponsel di saku Lin Yi berdering. Li Chuhan yang menelepon. Apakah kamu sudah sampai? Baru saja sampai di sini belum lama ini, kata Lin Yi. Mengapa kamu masih bangun jam segini? Aku tidak bisa tidur saat kau menyetir semalaman, kata Li Chuhan lembut. Aku menunggumu di tempat parkir di luar distrik. Hah, kamu di sini. Sudah terlambat. Aku khawatir kamu tidak punya tempat untuk dituju malam ini, jadi aku datang menjemputmu. Tunggu aku di luar, aku akan datang menemuimu sekarang. Menutup panggilan Li Chuhan, Lin Yi mengemasi barang-barangnya dan berlari keluar taman, melihat G-Class merah milik Li Chuhan di sebelah kirinya. Dia membuka pintu mobil dan masuk. Li Chuhan mengenakan celana jeans longgar, hoodie putih, dan topi baseball hitam, gaya berpakaian sporty yang secara mengejutkan serasi dengan mobilnya. Jika orang asing melihatnya, mereka mungkin tidak akan menduga bahwa dia adalah seorang dokter wanita terkenal. Kenapa kamu keluar malam-malam? Aku bisa saja menginap di hotel. Aku cuma di rumah baca koran, dan gak bisa tidur. Karena aku sudah bangun, aku datang cari kamu. Aku tahu pikiran-pikiran kecilmu. Lin Yi mencubit lembut wajah Li Chuhan. Sulit bagimu untuk tetap di sisiku. Li Chuhan menoleh, lampu jalan yang redup menyinari wajahnya yang cantik dan bulat. Pada saat itu, tampaknya seluruh kelembutan dunia berpihak padanya. Tapi dengan kamu di sisiku, itu tidak sulit.
Jangan katakan hal-hal sentimental seperti itu, ayo pulang dan tidur. Meskipun biasanya sibuk bekerja, Li Chuan mengemudi dengan tenang sepanjang jalan. Setelah tiba di rumah, Li Chuan seperti biasa mengambilkan sandal untuk Lin Yi. Lin Yi melepas pakaiannya dan pergi mandi. Li Chuan memanfaatkan kesempatan itu untuk membuatkannya secangkir teh ginseng, berharap ia bisa tidur nyenyak. Malam harinya, mereka berdua tidur berpelukan. Tidur nyenyak, tidak melakukan apapun. Keesokan paginya, mereka bangun lewat pukul 9 dan, sesuai rutinitas mereka, memulai hari dengan perasaan segar. Karena tidak ada konsultasi pagi, setelah latihan, Li Chuan pergi menyiapkan sarapan untuk Lin Yi. Ketika keduanya keluar, hari sudah hampir tengah hari. Li Chuan pergi ke rumah sakit, tetapi Lin Yi tidak pergi ke kantor kurir, sebaliknya, ia pergi ke lembaga penelitian. Kemajuan pembangunan lebih cepat dari yang diharapkannya. Dalam waktu sekitar seminggu, peralatan baru akan siap. Lin Yi penuh harap terhadap perlengkapan baru itu. Hanya dengan peningkatan kekuatan tempur, peluang bertahan hidup di pulau itu dapat meningkat secara signifikan. Secara keseluruhan, Lin Yi dan Zhao Chunyan berbicara selama lebih dari 2 jam. Di samping perlengkapan yang sebelumnya disesuaikan, ada ide Lin Yi untuk senjata lainnya. Zhao Chunyan sangat bertanggung jawab, dengan cermat mencatat semua persyaratan Lin Yi dan mendiskusikan kelayakannya, sampai-sampai mereka kehilangan jejak waktu saat mengobrol. Setelah menyelesaikan semua idenya, Lin Yi menyadari sudah lewat pukul 3 sore. Meninggalkan lembaga penelitian, Lin Yi kembali ke mobilnya tetapi tidak langsung pergi, malah menyandarkan kepalanya ke belakang dan berpikir dengan tenang. Ada hal-hal yang tidak dia perhatikan sebelumnya, tetapi setelah bertemu Liang Xianghe, dia menyadari bahwa dia merasa puas diri. Liang Xianghe memiliki kemampuan untuk mengetahui sisi ceritanya tanpa disadari. Mungkin organisasi lain dapat melakukan hal yang sama. Dan, apa yang dilakukannya di Timur Tengah, meskipun tidak terang-terangan, masih dilihat oleh banyak orang. Penghancuran Institut Penelitian Kavaleri Halke mungkin akan segera diketahui oleh berbagai organisasi. Tanpa diduga, Liang Xianghe juga menemukan petunjuk tentang ini dan kemudian melacaknya ke lembaga penelitian. Jika orang-orang organisasi lain melakukan hal yang sama, maka situasinya saat ini dapat digambarkan sebagai terkepung di semua sisi. Lin Yi menyipitkan matanya, tampak tajam dan cerdik. Setelah memperoleh penglihatan malam, penglihatannya menjadi lebih tajam, dan bahkan detail terkecil pun tidak dapat luput dari pandangannya. Akan tetapi, meski begitu, ia tidak menemukan kelainan apapun. Mengingat situasi saat ini, Lin Yi tidak dapat menjamin apakah informasi lembaga penelitian tersebut telah bocor. Dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah, menghadapi prajurit dengan jenderal, dan air dengan tanah. Lin Yi mendesah, kamu tidak bisa membungkus api dalam kertas selamanya. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Lin Yi pun melaju pergi. Apa yang seharusnya datang akan datang, mencari kedamaian di satu tempat tidaklah realistis. Ketika kembali ke stasiun kurir, waktu sudah lewat pukul 4 sore. Tidak ada seorang pun di lokasi Sinseng Garden, jadi Lin Yi menuju ke toko Peace Road. Su Wen sedang sibuk di gudang kecil mengatur pekerjaan, terlalu sibuk untuk merapikan rambutnya yang berantakan. Selama dia pergi, Su Wen telah mempekerjakan beberapa orang baru, yang tampak seperti pekerja berpengalaman dalam industri ini, menangani tugas dengan cepat, jauh lebih baik daripada dirinya. Semoga bosnya sukses dalam bisnisnya. Su Wen, yang membelakangi Lin Yi, menoleh saat mendengar suaranya. Kamu benar-benar hebat, melakukan perjalanan jauh seperti itu. Saya bosan dan ingin merasakan hidup. Tapi kalian mengesankan, mencapai kota es hanya dalam 22 jam, rekor ini mungkin tidak akan terpecahkan di masa mendatang. Oh, kamu harus tahu betapa mengesankannya aku. Dengan tatapan menawan, dia menatap Lin Yi, begitu banyak orang di sini, jangan bicara omong kosong, langsung saja bekerja, aku kewalahan. Melakukannya seperti ini bukanlah solusi, berlari di antara dua toko, bahkan dengan staf yang lengkap, Anda tidak akan mendapatkannya dengan mudah, kata Lin Yi. Memang, aku sudah memikirkannya beberapa hari ini dan percaya apa yang kau katakan benar. Secara keseluruhan, menggabungkan kedua toko itu lebih baik, menghemat banyak biaya sewa, bahkan biaya tenaga kerja, kata Su Wen sambil tersenyum, menatap Lin Yi. Bagaimana menurutmu? Ada pendapat lain? Bab 3138. Permintaan Su Wen. Kalau begitu, carilah waktu untuk memindahkan barang-barang dari lokasi lama ke sini. Tapi aku tak ingin berada di sini lagi. Aku ingin pindah tempat. Apakah kamu punya ide lain? Sebenarnya, sebagian besar barang di lokasi Jalan Perdamaian berkaitan dengan bisnis. Kalau dihitung-hitung, volume pengiriman harian mereka tidak banyak. Kalau semuanya dipindahkan ke sini, bisnis di sisi Taman Sinseng mungkin akan terpengaruh. Su Wen berpikir beberapa detik dan berkata, ide saya adalah menyewa toko yang lebih besar di seberang lokasi kami, sehingga kami dapat menjangkau kedua sisi, dan hasilnya akan lebih seimbang. Jika kamu punya ide seperti itu,
kamu mungkin sudah menemukan rumah yang cocok, kan? Kamu pintar, tapi sewanya agak mahal. Aku masih memikirkannya, mungkin aku bisa bernegosiasi sedikit. Kalau begitu, itu urusanmu, aku tidak bisa membantu. Lin Yi merentangkan tangannya. Jangan bilang begitu, kamu bisa membantu. Saya tidak pernah menanyakan harga saat membeli barang, pengalaman tawar-menawar saya nol, jadi jangan mengandalkan saya. Pemiliknya seorang wanita kaya, sepertinya berusia 40-an. Kalau kamu ke sana, setidaknya aku bisa dapat diskon 20%, kata Su Wen sambil tersenyum. Jadi, kau ingin aku menggunakan penampilanku? Di mana alamatnya? Aku akan mencobanya. Coba apa? Aku cuma bercanda. Mana mungkin aku memintamu menjual jimatmu, goda Su Wen. Baiklah, hubungi aku saat kau membutuhkanku, kata Lin Yi. Aku akan kembali bekerja dulu. Kamu sibuk saja di sini. Jangan kembali dulu. Semua barang di tempat kami sudah diberikan kepada Sun Qiang dan Li Xin. Mereka sudah mengurusnya akhir-akhir ini. Lanjutkan besok, atau apa? Tanya Lin Yi sambil tersenyum. Atau tetaplah di sini bersamaku untuk memindai barang-barang. Dengan begitu, kamu tidak perlu keluar di bawah terik matahari dan angin, kata Su Wen riang. Kamu pilih yang mana? Yah, kalau orang-orang bicara, itu bisa jadi buruk, kata Lin Yi bercanda. Aku akan menjadi anak mainan yang dipelihara oleh seorang wanita kaya. Hah, kalau kamu takut akan hal itu, aku akan terkejut, kata Su Wen dengan bangga. Lagi pula aku tidak takut. Takut itu tidak ada gunanya, orang-orang akan tetap bicara, jadi aku tidak peduli. Itu cara berpikir yang bagus. Sekarang, orang-orang menertawakan kemiskinan, bukan amoralitas. Punya uang di tangan itu segalanya. Setuju sekali, misi orang dewasa adalah menghasilkan uang. Tapi aku tetap akan kembali mengantar paket. Aku tidak sepertimu, aku tidak bisa duduk diam. Mendengar Lin Yi mengatakan ini, Su Wen sama sekali tidak kecewa. Karena Lin Yi tidak membencinya, tetapi takut pada gosip. Baiklah kalau begitu, lakukan apapun yang kau mau. Su Wen banyak memikirkan situasi Lin Yi. Meskipun dia tidak menunjukkannya secara sengaja, banyak detail yang secara tidak sengaja terungkap. Lin Yi dan dirinya berbeda. Sikapnya lebih seperti seseorang yang berada di posisi superior daripada orang biasa yang berjuang untuk hidup. Datang ke sini untuk bekerja mungkin hanya untuk sekadar menikmati hidup. Tidak perlu membatasinya, dan dia pun tidak bisa membatasinya. Saya akan berangkat besok. Kalau ada masalah di sini, hubungi saya. Jangan khawatir, aku tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Setelah mengobrol sebentar, mereka mulai bekerja. Sekitar pukul 6 sore, truk pengantar datang untuk mengambil barang, menandai berakhirnya pekerjaan hari itu. Para pekerja yang datang membantu pun berhamburan pergi satu persatu. Saat ini, hanya Lin Yi dan Su Wen yang tersisa di toko. Bagaimana perekrutannya? 3 lagi akan datang besok. Kita sudah bicara di telepon sebelumnya, mereka semua dari perusahaan pengiriman lain, jadi seharusnya tidak ada masalah, kata Su Wen sambil merapikan rambutnya. Dalam waktu sekitar seminggu, semuanya akan kembali normal. Lin Yi mengangguk, bagaimana dengan rumah? Butuh bantuanku? Tentu saja tidak. Su Wen berkata dengan bangga, sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Sewa saat ini sebenarnya cukup masuk akal. Saya hanya ingin sedikit lebih murah. Saya bisa mengurusnya sendiri. Baiklah kalau begitu. Ada rencana lain untuk malam ini? Tanya Su Wen sambil meraih tasnya. Tidak untuk saat ini. Bagaimana denganmu? Temani aku belanja. Kulkas di rumah kosong, aku mau beli persediaan. Jangan sok hebat. Kamu cuma minta aku jadi buruh. Asalkan kamu tahu. Ayo pergi. Mereka berdua masuk ke mobil bersama. Aku lihat supermarket yang baru buka online. Kudengar banyak barang sedang diskon dan sangat murah. Ayo kita lihat. Aku sudah naik ke kapal bajak laut, kamu putuskan mau pergi kemana, kata Lin Yi sambil tersenyum. Itu baru namanya patuh. Setelah berkendara selama lebih dari 20 menit, mereka tiba di supermarket. Di tempat-tempat seperti itu, Su Wen tampak berada dalam elemennya. Meskipun dia belum pernah ke sana sebelumnya, dia dengan cepat mendapatkan gambaran tentang tata letak supermarket itu. Saat memilih barang, dia sangat teliti, seolah-olah dia sudah merencanakan apa yang akan dibeli sebelumnya, tidak membuang-buang waktu. Akhirnya, mereka membeli 2 gerobak berisi barang-barang, besar dan kecil. Lin Yi merasa tampaknya, akan sangat sulit baginya untuk mengurusnya sendiri. Apakah kamu bisa menghabiskan semua makanan ini? Saya agak malas, jadi saya membeli banyak sekaligus supaya saya tidak perlu sering datang nanti. Keduanya mengobrol sambil berjalan, bersiap untuk check out. Su Wen dengan santai mengambil sebotol air mineral dari samping dan menyerahkannya kepada Lin Yi. Kamu bekerja denganku hari ini, jangan sampai kamu merasa tidak dibayar. Botol air ini adalah hadiahmu. Bahkan kaum kapitalis pun akan menangis mendengar ini.
Diberi air saja sudah cukup, yang lain bahkan tidak mendapatkan ini. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, Su Wen berhenti berbicara. Lin Yi menoleh ke arahnya dan menyadari ada yang aneh dengan ekspresinya. Mengikuti tatapannya, Lin Yi melihat seorang pria dan seorang wanita di depan. Lelaki itu, yang berusia 30-an, memiliki gaya rambut dewasa, berpakaian sangat normal namun memancarkan aura cerdik secara keseluruhan. Wanita di sebelahnya jauh lebih muda, sekitar 26 atau 27 tahun, mengenakan celana jeans ketat, rambut panjangnya tergerai di bahunya, dan dia memiliki wajah oval yang menarik. Mereka mengobrol dengan gembira dan mengantri untuk membayar. Ayo, jangan beli barang-barang ini lagi. Nggak beli. Pernyataan tiba-tiba Su Wen membuat Lin Yi sedikit bingung. Kamu yakin tidak akan membelinya? Dengan kalimat dingin, Su Wen berbalik dan pergi. Melihat ada yang tidak beres, Lin Yi tidak peduli dengan barang-barang di keranjang, mengikuti langkah Su Wen kembali ke mobil. Su Wen tetap diam, tanpa ekspresi di wajahnya. Mengingat kejadian yang baru saja terjadi, naluri tajam Lin Yi mengatakan kepadanya bahwa Su Wen dan pria itu kemungkinan memiliki hubungan yang rumit. Tiba-tiba, Lin Yi memikirkan sesuatu dan bertanya dengan ragu. Ya, itu persis jenis hubungan yang kau pikirkan, kata Su Wen terus terang, menjelaskan situasinya kepada Lin Yi. Bab 3139. Dia mengirimkan paket. Apa kau sudah mati rasa dengan hal-hal seperti ini? Tidak perlu ekspresi seperti itu. Aku benar-benar kesal. Aku ingin bercerai, tapi tidak bisa. Aku sangat berharap bisa segera memutuskan hubungan dengannya. Apakah karena rumah itu? Ya, kata Su Wen. Dia ingin mengambil separuh rumah, tapi itu barang yang dibelikan orang tuaku untukku. Aku jelas tidak bisa memberikannya kepadanya, bahkan sehelai dinding pun tidak. Tapi karena itu adalah harta perkawinan, mungkin akan sulit. Biasanya, jika masalah ini dibawa ke pengadilan, sebagian besar rumah akan menjadi milik Su Wen, tetapi dia tidak bisa mendapatkan semuanya. Lagi pula, mereka sudah menikah bertahun-tahun, membagi harta tentu menjadi masalah yang merepotkan. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Hanya agar semuanya tetap seperti semula. Apa yang menjadi milikku adalah milikku, dan apa yang menjadi miliknya adalah miliknya. Dengan begitu, kita bisa mengurus perceraian ini agar aku tidak kesal setiap kali memikirkannya. Tidak perlu kesal. Aku akan memikirkan cara untuk membantumu. Kamu pikir kamu bisa membantu dengan hal semacam ini? Bahkan jika kamu sedang membangun rumah, aku bisa menghubungkanmu dengan ekskavator. Perceraian itu urusan kecil. Jika kau benar-benar bisa melakukan ini, aku pasti akan memberimu hadiah, saudaraku. Tapi aku sudah tahu sebagian besar gaya dan warnamu. Oh, pergilah. Itu bukan hadiah yang kumaksud, kata Su Wen. Tapi itu sudah tidak penting lagi bagiku. Lagi pula aku tidak punya rencana untuk menikah lagi. Kita lihat saja siapa yang bisa bertahan lebih lama. Selama kamu tidak merasa terganggu, itu bukan masalah besar. Su Wen mengangguk, sudah larut malam, kamu pasti lapar, kamu mau makan apa, aku akan mentraktirmu makan malam. Ada kedai di belakang kita, yuk, kita makan sedikit saja. Itu berhasil. Suasana hati Su Wen berubah dengan cepat, dan ketika mie tiba di meja, dia sudah merasa jauh lebih baik. Jelas bahwa orang itu tidak lagi memengaruhinya, yang tersisa hanyalah rasa jijik. Setelah makan malam, mereka masing-masing pergi dengan mobilnya sendiri. Setibanya di rumah, Lin Yi melihat Ji Qingyan dengan lembut menenangkan bayi mereka hingga tertidur. Bayi itu berbaring dengan tenang di pelukannya, pipinya yang kemerahan bagaikan telur yang sudah dikupas, lembut dan halus. Dengan hati-hati dia menaruh bayi itu di dalam boks bayi, dan menatapnya dengan mata penuh kasih sayang. Waktu dia lahir, dia bahkan gak sepanjang lenganku. Sekarang, aku hampir nggak bisa ngegendongnya. Itu semua berkat kerja kerasmu. Lin Yi berdiri di belakang Ji Qingyan, memijat bahunya. Terima kasih atas kerja kerasmu, Bu. Begitu dia masuk TK, segalanya akan jauh lebih mudah. Dulu aku juga berpikir begitu, rasanya dia membuatku gila. Aku bahkan ingin memasukkannya kembali, tapi setelah kupikir-pikir lagi, hari-harinya yang riang mungkin hanya bertahan beberapa tahun saja. Saat dia mulai sekolah dan bertemu teman-teman baru, dia tidak akan bergantung padaku seperti ini lagi. Melihat anak itu di tempat tidur, Ji Qingyan tiba-tiba merasa emosional. Nanti dia besar nanti, dia bahkan akan punya pacar, lalu menikah dan punya anak. Waktuku untuknya sudah sangat terbatas. Jadi kamu ingin waktu melambat, sehingga kamu bisa sepenuhnya memilikinya untuk dirimu sendiri selama masa tanpa beban ini. Tepat sekali, jadi sekarang aku tidak menganggapnya menyebalkan sama sekali. Lagi pula, dia sangat pintar, bahkan bisa membaca 2 puisi, meskipun hanya setengahnya. Kurasa itu cukup bagus, lebih pintar daripada anak-anak lain. Lin Yi terkekeh jengkel, filter khas seorang ibu. Baiklah, kita sudahi saja tentang anak itu untuk saat ini. Kamu sudah beberapa hari bepergian jauh. Mandilah. Dan setelah mandi,
Saya tidak tahu apa-apa, jangan tanya saya. Ji Qingyan terkikik saat dia bersembunyi di balik selimut. Adapun apa yang terjadi setelah mandi, itu sudah jelas. Keesokan paginya, saat Lin Yi bangun, Ji Qingyan masih tertidur lelap. Jelas terlalu lelah karena aktivitas malam sebelumnya. Setelah bangun dan mencuci dengan cepat, Lin Jiang melaju ke stasiun pengiriman. Namun setibanya di sana, ia hanya mendapati Sun Qiang di sana, tanpa tanda-tanda keberadaan Li Xin. Saudara Qiang, mengapa hanya kamu yang ada di sini? Sambil berganti seragam, Lin Yi bertanya. Dia pergi ke Peace Road. Nanti cuma kita berdua saja. Jadi begitu. Lin Yi tidak terkejut, pasti telah diatur secara sengaja oleh Su Wen. Lagi pula, Li Xin tampaknya selalu menaruh dendam padanya, memindahkannya mungkin untuk mencegahnya berurusan dengannya. Itu cukup perhatian darinya. Dengan satu orang lebih sedikit, Lin Yi tidak mengobrol santai dengan Sun Qiang dan mulai memilah kiriman, dan mereka berdua berangkat bersama. Seperti biasa, saat Lin Yi muncul di lingkungan sekitar, hal itu masih menarik banyak perbincangan di kalangan wanita. Selama kurun waktu tersebut, selalu ada saja yang mencoba mendapatkan informasi kontak Lin Yi setiap hari. Namun tidak seorang pun berhasil, namun orang-orang terus mencoba. Saat mengantarkan, Lin Yi melakukan perhitungan mental. Berdasarkan waktunya, besok akan menjadi seminggu, dan dia bisa menyelesaikan tugas sebelumnya. Maka tingkat penyelesaian pekerjaan akan mencapai 60%. Mungkin 2 tugas lagi, lalu dia akan mengucapkan selamat tinggal pada profesi ini. Saat Lin Yi merenungkan hal-hal ini, dia tiba-tiba bergumam. Karena pintu 1201 terbuka sedikit. Situasi ini tidak mengejutkan Lin Yi. Kemungkinan besar pemilik rumah tidak memperhatikan saat menutup pintu, dan hal ini sudah terjadi beberapa kali sebelumnya. Namun kali ini pintunya terbuka lebih lebar dibandingkan sebelumnya yang hanya sedikit terbuka. Tok, tok, tok. Lin Yi mengetuk pintu dan berbicara lebih keras, mencoba menarik perhatian siapapun yang ada di dalam. Namun setelah dipanggil, dia tidak mendapat jawaban dari dalam. Pengiriman. Lin Yi memanggil sekali lagi, tetapi tetap tidak ada jawaban. Dia pun tidak peduli lagi, melempar bungkusan itu ke dalam, lalu berbalik. Setelah pergi, Lin Yi meneruskan pengirimannya, semuanya berjalan lancar, menyelesaikan semua pengiriman sedikit lewat tengah hari. Setelah kembali, Lin Yi memesan 2 makanan untuk dibawa pulang, dan menyisakan 1 untuk Sun Qiang juga. Tidak buruk, sebelum aku. Melihat Lin Yi di toko, Sun Qiang terkekeh. Kamu sudah tua, tidak bisa bersaing dengan kami anak muda, haha. Lin Yi menanggapi sambil tertawa, cepat makan sebelum dingin. Tidak perlu membelikanku makanan lagi, menghasilkan uang tidak mudah bagimu, dan kamu menolak ketika aku mencoba membayarmu. Tidak perlu terlalu formal, tidak butuh banyak biaya. Tunggu sebentar, aku akan mengambil 2 minuman untuk kita. Dengan cepat, Sun Qiang kembali dengan 2 botol minuman besar berukuran 2 liter, cukup ekonomis. Ketika mereka sedang makan, 2 orang muncul di pintu. Yang seorang adalah seorang polisi berseragam, dan yang lainnya berpakaian santai, tampak berusia 40-an, sulit diketahui identitasnya. Lin Yi dan Sun Qiang bertukar pandang, tidak tahu mengapa orang-orang ini ada di sini. Pak polisi, itu dia. Dia yang mengantar paket kami. Bab 3140. Analisis. Melihat pria parubaya berpakaian biasa menunjuk dirinya sendiri. Lin Yi bahkan lebih bingung. Dia tidak punya kesan apa-apa terhadap orang yang tiba-tiba muncul ini. Polisi itu mengangguk dan berjalan menuju Lin Yi. Saya dari kantor polisi, dan saya perlu memverifikasi beberapa informasi dengan Anda. Sun Qiang sedikit bingung, sebagai orang biasa, mereka secara alami takut pada polisi. Sekalipun tidak ada hubungannya dengan mereka, mereka tetap akan merasa gugup. Tetapi situasi seperti itu tidak terjadi sama sekali pada Lin Yi. Oke silahkan. Pengiriman untuk gedung 4, unit 1, apartemen 1201 di fase 2 Sinseng Garden seharusnya ditangani oleh Anda, kan? Gedung 4, unit 1, apartemen 1201. Lin Yi bergumam, ya, aku yang mengantarnya. Sepertinya tadi tidak ada orang di rumah, tapi pintunya dibiarkan terbuka, jadi aku lempar paketnya ke dalam. Seharusnya tidak hilang. Paketnya tidak dicuri, tapi barang-barang lain di rumah itu dicuri. Kamu harus ikut aku untuk menyelidikinya. Lin Yi bergumam, apakah maksudmu aku mencuri barang-barang dari rumah mereka? Tidak perlu berdebat, sudah pasti kau yang mencurinya, kata pria parubaya yang menemani mereka. Jam tangan yang baru kubeli diletakkan di lemari sepatu dekat pintu. Aku turun untuk membuang sampah dan lupa menutup pintu. Saat aku kembali, jam tangan itu sudah hilang, dan kamu pasti sudah mengambilnya. Itu tidak mungkin, kata Sun Qiang. Lin Yi baik-baik saja, tidak mungkin dia mencuri apapun. Lucu sekali. Kalau dia baik-baik saja, kenapa dia jadi pengantar paket, teriak lelaki parubaya itu dengan lantang. Kata-katanya mengandung nada superioritas, mengusir Lin Yi dan Sun Qiang.
Menghadapi tuduhan tak berdasar seperti itu, Lin Yi menganggapnya agak lucu dan menarik Sun Qiang kembali. Saudara Qiang, aku akan mengurus ini. Lin Yi mengabaikan pria parubaya itu dan malah menatap polisi dan berkata, bagaimana saya harus bekerja sama? Ikut aku dulu. Karena jumlahnya cukup besar, ini harus ditangani dengan serius. Jangan khawatir, aku pasti akan bekerja sama. Lin Yi, jangan khawatir. Aku akan membantumu mengirimkan paket untuk tahap 2, tapi pastikan kamu bekerja sama dengan baik. Tidak perlu, aku akan segera kembali. Baiklah, baiklah, jika kamu butuh bantuan, beritahu saja aku. Baiklah, terima kasih, Saudara Qiang. Dengan itu, Lin Yi mengikuti polisi itu keluar. Tunggu sebentar, aku perlu mengambil sesuatu dari mobil. Pada titik ini, sekadar menunjukkan keahliannya akan menjelaskan banyak masalah, lebih efektif daripada mengucapkan 10.000 kata. Jangan repot-repot, kamu tidak bisa membawa apa-apa. Ikut saja denganku. Polisi itu sangat tegas, bahkan tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk mengeluarkan surat kepercayaannya. Dia mendorongnya dari belakang, dan memasukkannya ke dalam mobil polisi. Lin Yi menganggapnya agak menggelikan, ini hanya karena dia bekerja di kantor kurir. Kalau dia di Brigade Garda Pusat, siapa yang berani mendorongnya? Lin Yi mendecakkan bibirnya, merasa sangat tidak beruntung. Kalau saja kedua polisi itu yang kemarin, kejadian seperti ini mungkin tidak akan terjadi. Nak, lebih baik kau jangan berpikir ada keberuntungan, serahkan saja barang-barang itu dan aku tidak akan mengejarnya lagi. Lin Yi mengangkat bahu dan berkata, ini bukan soal apakah kau mengejarnya atau tidak, aku bahkan tidak masuk ke rumahmu, hanya melempar paket itu lewat celah pintu. Aku benar-benar tidak tahu kemana perginya jam tanganmu. Polisi sudah di sini, dan kau masih mau berdebat. Aku tahu kalau kau tidak dihukum beberapa tahun, kau tidak akan mengakuinya. Jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, berarti kamu juga bukan orang biasa. Hehe, jadi sebaiknya kau jangan membuatku membuang-buang napas, atau tidak akan ada hasil baik untukmu. Terserahlah, aku tidak peduli. Aku juga ingin melihat siapa yang punya kemampuan sehebat itu untuk mengirimku masuk. Polisi yang duduk di sebelah mereka sedikit mengernyit, awalnya dia bersikap netral dalam masalah ini, menanganinya sesuai aturan sudah cukup. Tapi kurir ini memang agak sombong, berani bicara seperti itu padahal dia duduk di situ, berani sekali dia. Lin Yi duduk dengan tenang di dalam mobil, menopang kepalanya dengan satu tangan, menutup matanya untuk beristirahat. Dia merasa situasinya agak aneh. Meskipun dia tidak memperhatikan dengan saksama pada saat itu, karena bahaya pekerjaan tertentu, dia melirik sekilas situasi saat mengantarkan paket. Keset di dekat pintu rapi dan tidak bergeser posisinya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda kerusakan pada kunci pintu. Saat melempar bungkusan itu ke dalam, dia melihat sekilas lemari sepatu di dekat pintu. Selain buku catatan, tidak ada apapun lagi di sana. Jadi, hanya ada satu kemungkinan yang tersisa. Jam tangan di lemari sepatu dicuri sebelum dia sampai di sana. Namun, ada keraguan lain dalam hal ini. Jika seseorang benar-benar mencurinya, pasti ada bekas yang tertinggal di lubang kuncinya. Keset di dekat pintu tidak akan tertata rapi pada tempatnya. Lagi pula, setelah pencuri mencuri, mereka pasti akan mengunci pintu. Mereka tidak akan begitu panik hingga lupa menutup pintu. Jika mereka tidak memiliki kualitas psikologis minimal itu, mereka tidak akan keluar untuk mencuri barang. Dan poin yang paling penting, biasanya, pencuri akan memeriksa terlebih dahulu sebelum mencuri. Mereka menentukan apakah suatu rumah tangga tidak berpenghuni dalam jangka waktu lama, atau menyerang pada malam hari saat penghuni sedang tidur, lalu membobolnya. Tetapi pria parubaya di depannya, turun ke bawah untuk membuang sampah, dan jam tangan di lemari itu menghilang. Menurut penalaran umum, seluruh proses tidak akan memakan waktu lebih dari 5 menit. Tidak ada seorang pun yang akan memilih melakukan kejahatan dalam waktu sesingkat itu kecuali mereka gila. Lin Yi mengingat kembali berkas kasus yang ditemuinya saat menjadi polisi. Ada kasus yang sangat mirip dengan situasi saat ini. Barang-barang milik penghuni rumah tersebut dicuri, namun setelah diselidiki, ternyata pemiliknya sendiri yang menyembunyikan barang-barang tersebut dan menuduh tetangga sebelahnya melakukan pencurian. Menggabungkan semua keraguan dan celah yang ada, kebenaran menjadi cukup dapat ditebak. Sangat mungkin dia melakukan pencurian sendiri, dengan menuduh saya mencuri secara palsu, sehingga tujuan penipuannya tercapai. Karena jaraknya tidak jauh, mereka sampai di kantor polisi dalam waktu lebih dari 10 menit dengan mobil. Polisi itu membawa mereka ke sebuah kantor dan berkata kepada Lin Yi, jelaskan situasi saat Anda mengantarkan paket, dan semoga Anda tidak menyembunyikan apapun, ketahuan tidak akan menguntungkan Anda. Sebenarnya tidak ada yang penting, mari kita fokus pada bagian yang penting saja. Lin Yi berkata dengan tenang. Kalau tidak salah, pengawasannya harusnya sudah diputus, kan? Jika itu berhasil, kita tidak akan melakukan upaya seperti itu. Tanpa bukti, apapun yang kukatakan, itu tidak ada gunanya. Jadi,
Kita harus menggunakan cara apapun. Apa artinya? Investigasi yang lebih dalam, kata Lin Yi. Pertama, minta seseorang memeriksa kunci pintu untuk mencari tanda-tanda pencurian, lalu lihat jejak kaki di tanah untuk melihat apakah sesuai dengan logika pencurian. Lagi pula, Anda sebagai polisi yang berpengalaman, seharusnya tahu target seperti apa yang dipilih pencuri, bagaimana mungkin mereka mencuri saat ada orang yang sedang membuang sampah. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.